Bu Salma, maaf, saya menanyakan hal yang sensitif. Tapi dari luka lebam yang saya temui, apakah dulu sempat Bu Salma mengalami KDRT? Karena bukan sekali saya melihat hal yang seperti ini. Tapi Ibu jangan salah paham ya. Saya hanya memastikan karena mengkhawatirkan Ibu dan anaknya. Tapi jika memang terjadi kekerasan, kami wajib memberikan perlindungan dan mendampingi Ibu melaporkan jika Ibu sudah siap. Ibu nggak sendiri. Kami ada di sini untuk membantu Ibu, bukan menghakimi. Kesehatan fisik masih bisa kita obati. Tapi luka yang lebih dalam itu juga perlu perlindungan dan keberanian untuk disuarakan. Jika Ibu sudah siap untuk bicara, kami pastikan semuanya akan ditangani dengan aman dan benar. Ya Allah, semua ini memang sangat menyakitkan. Bukan cuma tubuh aku, tapi hatiku juga lebam. Tapi, apa tega aku melaporkan semua ini? Apa aku tega melihat Mas Wil harus berurusan dengan hukum? Melihat dia, mungkin harus masuk penjara karena perbuatannya. Kalaupun pernikahan kami memang harus berakhir, aku gak ingin anakku tumbuh dengan kenangan pahit tentang ayahnya. Gimana nanti kalau dia tahu bukan cuma ibunya yang pernah jadi mantan narapidana, tapi ayahnya juga. Apa itu adil untuk anak sekecil dia? Yang bahkan belum sempat memilih siapa orang tuanya. Yang bahkan belum sempat melihat dunia. Tapi mungkin harus mewarisi luka yang bukan miliknya. Bukan, Dok. Bukan karena KDRT. Saya ceroboh aja, jadi jatuh. Baik, Bu. Saya mengerti. Tapi jika Ibu berubah pikiran dan ingin bicara, saya ada di sini. Kapanpun Ibu butuh bantuan, bukan hanya sebagai seorang pasien, tapi juga sebagai seorang perempuan, Ibu bisa hubungi saya. Ya. Tanpa penekanan dan penghakiman. Makasih, Dok. Baik, kalau begitu kondisi Bu Salma sekarang sudah baik-baik saja. Tapi melihat kondisi luka-luka dan kondisi pasca Ibu melahirkan, saran saya Ibu dirawat di sini selama 1 dan 2 hari untuk observasi dan penyembuhan. Sebenarnya aku gak nyaman di rumah sakit. Tapi aku juga gak siap pulang dan ketemu sama Mas Wil. Lagi pula di sini aku bisa lebih dekat dengan anakku. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ibu mau dengar dari kamu. Cerita ke Ibu ya. Mas Wil. Kenapa Mas? Dia bikin apa lagi sama kamu? Mas Wil kelepasan lagi, Bu. Dia pukul aku. Cengkeram tangan aku. Tapi yang lebih menyakitkan, dia bilang aku perempuan murahan. Aku kabur karena Mas Wil betul-betul menyeramkan. Argo telepon aku, tapi aku gak mau angkat.
Aku gak mau udah salah paham. Ternyata kamu yang selingkuh. Bukan dengan tubuh kamu, tapi dengan hati kamu, Sal. Terus dia bikin apa lagi? Terus gak tahu gimana Argo temuin aku. Tapi aku tetap gak mau dibantu sama dia. Aku berusaha stop taksi sendiri. Aku pergi pakai taksi. Tapi jalanannya macet banget, Bu. Perut aku juga udah sakit banget. Bu, kalau nunggu ke rumah sakit, ikutin macet ini bakalan lama, Bu. Gimana kalau ibu saya antar ke bidan yang bisa bantu ibu untuk melahirkan deket sini? Saya ada kenalan, Bu. Ibu mau saya antar sekarang, Bu? Ya boleh. Boleh, Pak. Kita udah sampai, Bu. Kok Bapak yakin di sini? Gak ada tulisan apa-apa soalnya. Ini kenalan saya, Bu. Aku udah gak tahan lagi. Untungnya sopir taksinya tahu bidan daerah sana. Dia anterin aku ke bidan. Dan aku melahirkan di sana. Bodoh. Aku betul-betul bodoh. Bisa-bisanya aku lepas kendali lagi dan bikin Salma menderita. Ya Tuhan, apa memang betul aku gak akan bisa berubah? Apa sampai kapanpun, kalau aku terus ada di dekat Salma, aku akan terus menyakiti Salma? Bayangin kalau ada ibu di situ. Terlaluan William sama kamu. Gak apa-apa. Aku kan udah gak apa-apa sekarang. Udah. Sekarang kamu istirahat aja ya. Kamu masih kelihatan lemes loh. Kayak masih pucat. Sal, satu hal yang harus kamu ingat. Sekarang kamu udah punya anak. Itu adalah kebahagiaan kamu kan. Jadi kamu fokus ke situ aja ya. Sekarang kamu istirahat. Ibu pulang, ambil baju, cucu kamu, baju anak kamu. Nanti balik lagi. Ya. Gak usah mikirin apa-apa, kamu istirahat ya. Ibu balik lagi ya. Aku yang seharusnya jadi laki-laki yang melindungi Salma, malah menjadi laki-laki yang paling menyakiti Salma. Kenapa aku terus-menerus seperti ini? Aku sudah mencoba berubah, tapi kenapa nggak bisa?
Apa memang betul kata orang bahwa pelaku KDRT memang sangat sulit disembuhkan? Aku harus gimana?